Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Sahabat Sonora, program makan bergizi gratis atau MBG di Surabaya telah dimulai sejak 13 Januari 2025 lalu sebagai bagian dari program nasional pemerintah. Nah, di Surabaya tidak berbeda jauh dengan kota lainnya. MBG ini diperuntukkan bagi siswa-siswi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penerima manfaatnya adalah peserta didik dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA atau SMK di seluruh jenis sekolah, baik negeri maupun swasta. Nah, sahabat Sonora, lantas seperti apa dinamika pelaksanaan MBG di Kota Pahlawan saat ini? Saya Andri Komarudin akan mengajak Anda selama 1 jam ke depan di pagi hari ini berbincang bersama dengan narasumber kami, Abdul Goni Muklas Niam SPDI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya fraksi PDIP. Topik bahasan MBG, antara kebutuhan dan kenyataan. Cak Goni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Matur nuwun, Cak Goni. Lagi-lagi kami merepoti jenengan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Oke, baik. Sahabat Sonora, saya ingatkan ya, Anda bisa dengan berbagai cara untuk menikmati program acara ini. Bisa seperti biasa akses ke streaming sonora.co.id atau juga di FM 98,0 atau visual Anda nikmati di live YouTube-nya Sonora Surabaya ataupun aplikasi SBS Radio. Cak Goni, menarik kalau masalah MBG. Bagaimana DPRD melihat tujuan utama program MBG ini dan bagaimana kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat Surabaya, Cak Goni? Ya, sejauh ini kita melihat dirasa memang sangatlah positif ketika itu dilaksanakan dengan akuntabilitas dan transparansi. Nah, di lain sisi juga di beberapa wilayah banyak hal itu dianggap mungkin negatif ya, Mas. Ya, sebenarnya sih dari kita itu ingin melihat bahwasanya mungkin Surabaya tidak terlalu seberapa butuh, tapi ada seberapa, kita berharap ada kontribusi yang nyata dengan adanya MBG ini, yakni mengangkat angka stunting yang ada di kota Surabaya. Itu yang kita harapkan. Cuman data secara keseluruhan nanti kita akan lihat karena pemerintah kota juga sudah membentuk Satgas MBG ini. Nanti kita akan lihat kinerjanya seperti apa. Kalau memang ada aduan dari masyarakat yang berkaitan dengan MBG ini, monggo bisa disampaikan. Sehingga nantinya kita bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk keberadaan program yang baik ini pula. Karena rentetannya itu bisa kemana-mana dampak dari MBG ini, Mas. Jadi contoh dari hal-hal regulasi dan lain sebagainya itu kita berharap ada peningkatan ekonomi, peluang kerja untuk masyarakat Surabaya. Sementara pagu yang kita alokasikan di APBD kita itu kan hampir 1,1 triliun. Ya kan? Maka dari itu masyarakat patut juga ikut mengawasi perihal kondisi yang ada pelaksanaan MBG ini. Karena kami ini kan mata telinga kami sangat terbatas. Betul. Ya, maka dari itu kita berharap program ini bisa benar-benar memberikan dampak yang sungguh luar biasa, baik dalam aspek kesehatan tadi maupun dalam aspek yang lain-lain. Kita berharap anak-anak kita ini semakin cerdas, ya kan, agar tidak terkontaminasi makanan-makanan yang, mohon maaf, yang secara kesehatan itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Ini kan menjadi masalah juga, karena tempo hari yang lalu banyak anak kita itu balita itu mengidap penyakit diabetes mellitus. Ya kan, belum lagi malah makin dewasa, ini bahaya juga. Ini kan repot. Nah, maka dari itu kita berharap nantinya ini bisa memberikan dampak yang lebih serius lah program ini.
Baik. Cak Goni, tadi ada hal yang saya garis bawahi dari statement Anda adalah mata dan telinga kami, anggota dewan ini terbatas. Artinya, fungsi pengawasan juga harus maksimal ada di masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari DPRD. Nah, kalau kita berbicara pengawasan, ini bukan hanya proses pengadaan segala macam, tapi juga penerima manfaat. Apakah proses seleksi penerima manfaat program MBG ini juga menjadi ranah pengawasan dari teman-teman DPRD, Cak Goni? Ya, fungsi kita itu makanya tempo hari yang lalu itu bukan hanya penyeleksian, tapi ada malah pelaporan masalah tempat. Masyarakat menolak dengan keberadaan tempat makan bergizi terkait dengan pengelolaan dan sebagainya itu, Mas Yon. Lah kan, ya makanya kan itu kan karena mereka menyampaikan ke DPRD sehingga kita tindak lanjuti. Maka dari itu kita kan masa kita harus mengawasi secara keseluruhan MBG kan Ya. juga tidak mungkin. Karena lokus kita ini banyak hal, baik ngomong tentang kesehatan, baik ngomong tentang pendidikan, baik ngomong tentang yang lain. Termasuk regulasi-regulasi yang ada. Itu yang kita harapkan. Nah, maka dari itu kita tunggu peran aktif dari masyarakat warga kota Surabaya yang juga ikut bertanggung jawab bersama-sama melakukan pengawasan. Ya kan, sehingga mungkin kita nanti coba diskusikan, mencarikan sebuah solusi yang terbaik, ya kan, kalau memang bisa dimusyawarahkan, kalau memang ada indikasi ke ranah hukum, ya silakan berproses ke berikutnya, mungkin itu. Penerima manfaat itu yang menentukan siapa, Cak Goni? Ya, penerima manfaat kan dilakukan secara opening toh. Jadi secara Satgas MBG itu kan ada, silakan melalui mekanisme yang ada dengan syarat-syarat yang ada. Tapi kita berharap paling tidak vendor-vendor itu memiliki sertifikat layak higienis itu tadi. Jadi jangan sampai asal-asalan. Contoh banyak di media-media sosial nyuci nampan saja itu enggak pakai sabun, enggak pakai apa. Iya, betul. Buat rame sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan penerima manfaat itu kan kasihan juga, Mas. Ya kan, anak-anak mikirin pelajaran aja sudah sulit mungkin, apalagi sakit-sakitan. Nah, gimana ini? Harusnya ini bisa memberikan support lebih, memberikan dampak yang lebih, malah sebaliknya. Ini kan konyol menurut saya. Nah, Cak Goni tadi menarik. Cak Goni tadi kalau disampaikan ada loh, Mas, orang yang sakit diabetes, MBG-nya menunya ternyata bertentangan dengan penyakitnya gitu kan. Nah, ini kan suatu hal yang tidak efektif akhirnya. Nah, kalau boleh tahu dari masukan masyarakat, penerima manfaat mungkin pernah wadul lah ya ke dewan. Ini loh Pak, sebenarnya yang kami butuhkan terkait dengan makan bergizi gratis. Pernah ada nggak begitu, Cak Goni? Ya kan maksud kita kan banyak hal ya, kita juga sampaikan karena ini regulasi dari nasional, dari pusat yang harus kita implementasikan dengan baik. Kan kita kan juga punya masyarakat siswa yang secara afirmasi itu kan bermasalah juga secara ekonomi. Nah, ketika secara ekonomi bermasalah, berarti kebutuhan gizinya pun juga bermasalah, kan begitu, Mas? Maka kita berharap dengan adanya ini bisa terfollow up dengan baik. Ya kan, terfollow up, jangan sampai data itu tidak sesuai. Itu yang kita harapkan, jangan sampai dipukul rata dan sebagainya itu. Itu kan yang tidak baik. Terus dilanjut, jangan sampai kita berharap kegiatan MBG ini mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Ya kan, banyak hal. Makanya kita berharap, terus belum lagi makanan pun, itu pun kalau bisa, yaitu tadi, jangan sampai, maka perlu secara keterbukaan. Baik orang tua, peran orang tua sendiri, ya sampaikan mungkin ke sekolah. Jadi anak saya mengidap penyakit ini, jangan sampai makan ini, kan takut alergi dan sebagainya itu. Betul. Ya kan, perlu dilakukan komunikasi yang komunikasi yang efektif itu loh antar semua lini, baik penerima manfaat, jangan sampai terus dipukul rata ini makanan ini, terus ada yang nggak suka kacang panjang, sudah dikasih kacang panjang alergi lagi, akhirnya rame lagi, kan begitu. Makanya saya berharap
program ini yang niatannya itu baik, jangan sampai sebaliknya menjadi blunder. Mhm. Itu yang kita harapkan. Baik. Cak Goni, Ya, Pak Presiden mengklaim nih, pemerintah pusat mengklaim program MBG ini terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita ambil ruang lingkup Surabaya lah, Cak, kalau satu atau sampai nasional gitu ya. Sudah sejahterakah masyarakat dengan proyek program MBG ini, Cak Goni? ya, lah melihatnya tidak ada laporan ke kita ya berarti kita anggap kan ada masalah berarti. Jadi sejauh ini ketika ada temuan dan laporan ya kita bisa melihat bagaimana menanggulangi. Sejauh ini kita coba cek di wilayah masing-masing, ya rata-rata merekrut warga sekitar. Oke. Ya kan, ya saya bersyukur di tempat saya aja, oh ya saya lihat ada ibu-ibu rumah tangga mungkin direkrut. Ya tapi kan kalau SDM-nya tidak tertata, mana bisa. Contoh, perihal masak memasak. Ini kalau tidak orang yang ahli kan kacau juga malah Betul. Mas. Ya kan Betul. mungkin tenaga kasarnya dan lain sebagainya itu. Mhm. Ya kan? Ya kita berharap nantinya bisa saling support antara semua lini. Kan Mhm. dengan seperti ini mungkin peningkatan ekonomi juga jalan, proses peningkatan ekonomi juga jalan. Contoh kebutuhan telur dan lain sebagainya kan angka stabilitas telur jadi ini kan bisa berjalan dengan optimal. Itu yang kita harapkan sih. Dari rangka-rangka kalau ambilnya mungkin yang sempat tempo hari yang lalu saya bilang itu seandainya ini di take over oleh BUMD kita, ya kan contoh terkait dengan kebutuhan pokok mereka harus membeli ke pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah kota yang dikelola di pasar itu kan menarik tuh, iya kan? Ya kan banyak hal tuh sebenarnya bisa dilakukan. Contoh URPH menyediakan stok daging yang bermutu dan berkualitas. Terus juga mungkin dari RPH juga rumah potong hewan menyediakan daging ayam juga yang berkualitas. Itu kan menarik menurut saya. Jadi keterlibatan secara keseluruhan, secara umum, seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan kota Surabaya, di kota Surabaya ini menarik menurut saya. Karena membangun kota itu sejatinya nggak bisa secara individual dibebankan ke pemerintah kota. Ya. Itu. Secara keamanan distribusi logistik juga lebih terjaga ya, Cak Goni ya? Betul, maksud saya secara higienisitas itu tadi kan terjaga betul, Mas. Makanya kan kita berharap bukan orientasi profitnya, ini kan menyangkut generasi masa depan nih. Betul. Maksud saya jangan macam-macam deh. Kan begitu. Karena anak ini ketika pemakan terus asupan gizinya itu mereka lebih cenderung mengedepankan keuntungan, ya kan pasti dikurangi speknya. Ketika dikurangi speknya berarti gizinya pasti berkurang. Lah ketika berkurang dampaknya ke siapa? Ya ke penerima manfaat. Nah ini kan kacau nanti. Maka dari itu mari bersama-sama masyarakat ini melakukan pengawasan. Cak Goni, tempo hari saya selalu mengikuti perkembangan pemberitaan Anda. Ada statement Anda yang mengatakan bahwa waktu itu Anda nggak setuju kalau pengelolaan MBG diberikan kepada kantin sekolah. Mungkin bisa direview lagi. Alasannya waktu itu kenapa dan pertimbangannya kenapa, Cak Goni? Ya satu SDM itu siap apa enggak? Ya kan? Coba tuh SDM-nya siap apa enggak? Menerima manfaat dan sebagainya. Terus yang kita tanya itu, yang kita kan nanti kita akan coba tanyakan, ya kita akan coba follow up kekurangan. Dari 6.000 sekian itu baginya gimana? Apakah model blocking zone atau seperti apa? Pukul rata semua baik yang kaya maupun yang miskin atau tidak? Ya kan? Ya itu bagi dasar dan sebagainya. Terus teknis mekanisme pembagiannya bagaimana? Mengganggu tidak kegiatan belajar mengajar itu? Terus habis itu bagaimana dengan adanya MBG peningkatan personal dalam artian cara makannya jadi nggak sembarangan terus buang sampah. Ini kan menjadi masalah sendiri juga nantinya. Iya kan? Menjadi permasalahan tersendiri banyak sekali. Maksud kita, saya berharap mungkin Surabaya kan makanya kan angkanya kalau kita akumulasi secara keseluruhan kita pukul rata, hampir ratusan mungkin peserta didik yang harus menerima manfaat itu.
Ini kan Karena ngeri juga. swasta dan negeri ya, karena swasta dan Iya, negeri ya, Cak Goni. betul. Maka dari itu, makanya kan saya berharap nantinya itu adalah kita akan coba tanyakan kepada Dinas Pendidikan, penerima manfaat itu siapa saja. Mm-mm. Nanti kita evaluasi triwulanan. Jadi ketika kita berharap kita meminta pertanggungjawaban uang 1,1 triliun Mm-mm. itu terlaksana betul di lapangan ataukah tidak nantinya sebagai selaku tadi jenengan menanyakan fungsi controllingnya nanti itu akan Mm-mm. kearahkan ke sana. Maka Mm. dari itu kan kita ini butuh masukan-masukan bukan masukan dari pihak pemerintah saja. Mm. Sehingga nanti kita coba combine, kita komparasikan ya kalau memang ada solusi yang terbaik ya kita berikan solusi yang terbaik. Tata lagi Mm. sehingga kota ini benar-benar tertata dengan baik. Oke. Tapi kalau secara sederhana, kasat mata, Surabaya ini sanggup menjalankan program ini sebenarnya, Cak Goni? Ya faktanya kan tidak ada masalah. Mm-mm. Berarti kata yang jenengan lontarkan ya kita anggap sanggup. Mm. Ya kan begitu. Mm. Makanya kita berharap tadi kan saya ngomong kepada panjenengan agar ada pelibatan peran serta masyarakat. Mm-mm. Peran serta masyarakat tadi jangan sampai ada aspek-aspek yang lain. Contoh kayak di Jogja, ada Nah. banyak yang Mm. keracunan. Terus karena mungkin satu kelas saja, itu peserta didik itu penerima manfaat itu kadang tidak suka makanan ini, makanan A, makanan B, nggak cocok. Ini kan serba Mm-mm. repot. Terus kadang Iya. di Jawa Barat itu sampai ngomong gubernurnya sudah kasihkan aja ke orang tuanya sampai statementnya Mas Ahok itu Mm-mm. kan juga seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kesannya itu kan kesan gimana ya, lebih cenderung ke profit. Mm. Baik, baik. Padahal sebuah program agar diterima maksimal oleh penerima manfaat ini harus juga selaras dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat ya, Cak Goni ya. Iya betul, maka dari situ itu di mana program ini benar-benar populer, sudah dirasakan betul. Ya kalau Mm-mm. selama tidak ada masalah berarti kita anggap seperti itu. Mm. Makanya Nggak kan ad- nantinya Oke, monggo, kita monggo, tunggu. dilanjut. Ya, makanya kan kita tunggu. Ini kan program ini berjalan nih, kita akan coba evaluasi secara keseluruhan. Penerima manfaat itu bagaimana? Ya kita lihat apakah misal ada yang keracunan, ya kita akan coba dari Badan Gizi bagaimana. Dari teman-teman dinas kesehatan bagaimana melihatnya menyikapi ini? Apakah ini dampak dari MBG atau bagaimana? Hmm. Hanya Tapi itu. oke, tapi kalau kita studi komparasi ya, di kota lain, di provinsi lain begitu heboh dan kompleknya permasalahan MBG yang terekspos di pemberitaan media-media. Surabaya kita adem ayem ae lho Cak Goni. Iki bener-bener gak ono masalah. Apa sebenarnya gimana gitu loh. Ya justru saya tidak tahu makanya kan. Nah, Warganya toh di tempat saya tidak ada masalah hmm, atau memang benar-benar tidak ada masalah atau sebaliknya kan repot juga tapi saya cek ya, ya tidak ada kendala mm-mm, kan mm-mm, begitu betul. ya kan mungkin di tempat lain ya kita coba kita nggak bisa seudon lah terhadap Mm-mm, sesuatu apapun yang mm-mm, terpenting oh ini berarti dianggap apa itu tidak ada masalah tidak hal yang seperti yang terjadi yang ada di Jogja dan sebagainya mm, itu mm, mm, ya kita bermasalah sampai keracunan dikasih apa itu sayur-sayuran yang basi dan mm, sebagainya itu waduh itu kan ya kita melihatnya kan kasihan toh itu untuk betul. generasi masa depan kita kok sampai teracuni seperti itu. Hmm. Secara singkat, problem mendasar pelaksanaan MBG ini kalau di Surabaya dari sisi apa sebenarnya Cak Goni? Yang paling menentukan permasalahan utamanya. Kalau kita melihat sih saya melihatnya itu dari kacamata kita kan nggak bisa secara keseluruhan menolak begitu Mm-mm, ya. mm-mm, Malah saya lebih cenderung karena angka kemiskinan di Surabaya ini sedikit demi sedikit itu mulai terkurangi. mm-mm, Ya mm-mm, kita berharap sih mungkin program ini lebih cenderung ke wilayah-wilayah yang ekstrim yang angka mm, kemiskinannya itu baik secara SDM maupun sumber daya alamnya juga, maksudnya infrastruktur yang ada dan sebagainya di wilayah-wilayah kota yang lain yang mm-mm, mungkin dirasa APBD-nya itu jauh dan mungkin ini bisa dialokasikan ke yang lain.
Mhm. Jadi makanya kan selama ini bisa berjalan dengan baik, kita harap masyarakat bisa berperan aktif mengawasi ini semua juga. Mhm. Cak Goni, ada kekhawatiran dari apa, dari apa, analisa Anda tadi, ada kekhawatiran dari masyarakat, ojo-ojo tumpang tindih nih berbagai bentuk intervensi yang diberikan pemerintah. Surabaya itu kan sudah terkenal dengan program penanganan stunting-nya sampai ke makanan tambahan tuh udah langsung lama sudah berjalan program itu gitu kan. Begitu Ya. ada tambahan MBG, jangan-jangan satu orang double-double nih penerima manfaatnya. Nah, ini gimana Cak Goni? Ya, ini kan bisa double accounting kan, Mhm, makanya kita mhm. butuh masukan tadi itu masyarakat. Kita kan nggak bisa masa ngudari ibarat kita mencari jarum yang di dalam jerami kan Betul, begitu. Lah mhm, makanya kan kita butuh mata yang begitu banyak, ya mhm, kan, mulut yang begitu banyak untuk mhm, disampaikan ke kita. mhm, Contoh perihal, oh itu kenapa masyarakat kok menolak mhm, keberadaan baik, tempat yang nantinya dipergunakan untuk pengelolaan makanan bergizi gratis itu. mhm, Jadi alhamdulillah ketemulah seperti itu. Komunikasinya berarti kurang komunikasi, vendornya kurang komunikasi baik dengan mmm. masyarakat itu dan sebagainya. Tempat itu Jadi di mana? Boleh di-spill nggak, Cak Goni? kan nggak rame entar, kacau. Baik, baik. Yang Jadi pasti ada kasus seperti itu di ada lah, Surabaya? yang penting Oke, ada. Ini baik, kan makanya kita berharap nantinya ya masyarakat tadi saya harap itu bisa berperan aktif. baik, Jika memang ada temuan dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan baik ke Satgas MBG maupun ke kami, ke baik, DPRD, sehingga kita bisa memanggil Satgas, dinas terkait, sekolah terkait, untuk menyamakan persepsi dan apa itu, hal ini tidak terulang kembali dan baik. sebagainya itu. Sahabat Sonora, masih banyak hal seputar pelaksanaan program MBG di Surabaya dan lika-likunya yang masih ingin saya diskusikan dan tanyakan pada Cak Goni, narasumber kita pagi hari ini. Di Surabaya itu pengadaan vendor Pemkot yang punya hak penuh ya? Ya silakan aja dilakukan, kan itu kan dilakukan secara terbuka, monggo Mmm, saja. mmm, Jadi itu di mana letak yang dilakukan, apa itu, perihal persoalan MBG, yang terpenting kami berharap besar cuman satu, adanya keberadaan kegiatan proses belajar mengajar jangan sampai terganggu betul. terganggu. Mmm, Jadi kalau itu terganggu betul, ya pasti teman-teman yang ada di DPRD akan menindaklanjuti secara serius, mmm, mmm, ya kan? Karena anak ini lagi belajar dan sebagainya, terganggu perihal ini sehingga pembelajaran tidak maksimal. Esensinya itu kan di sana sebenarnya. mmm, mmm. Ada indikasi ke arah sana kah? Kok sampai Cak Gun memberikan statement, "Jangan sampai terganggu, tak iling-iling toh." Ada indikasi ke sana, Cak Ya Goni? kan memungkinkan juga. Mmm, Contoh, dari sekian apa itu, semisal tuh itu siswa secara keseluruhan mmm, atau mendapat, makanya kan database kita akan coba tanya, kadang iya, dipukul rata satu sekolah mendapatkan MBG. Contoh, waktu waktu jam istirahat harusnya jam sekian. mhm. Gara-gara MBG nunggu makan bersama, terus antri-antri makan bersama, waduh kacau. Kan begitu Oh, juga toh. iya, 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 Sehingga iya. waktu kegiatan belajar mengajar terganggu, Mmm, mmm, tidak mmm, disiplinnya waktu. Terus mhm, bagaimana? Karena disiplin itu bagian dari membentuk karakter peserta didik. mmm, Ya kan mmm, nantinya berubah kamu mau jadi apa anak-anak kita baik, nanti. baik. Cak Goni, ada kekhawatiran Ya. dari masyarakat seperti ini, besaran anggaran setiap sekolah pasti dibagi rata karena swasta dan negeri tidak memilih ini, sekolah swasta yang bonafit atau enggak, negeri yang bonafit atau enggak, anggarannya sama besarannya. Cuma bedanya mungkin dari sisi jumlah penerima manfaat. Ada kekhawatiran kalau itu salah sasaran pada sekolah yang selama ini isinya adalah murid-murid anak orang punya, dengan keberadaan kondisi menu yang seharga segitu itu nggak dimakan, akhirnya mubazir, buang-buang dana. Nah, menurut Cak Goni gimana ini? Kekhawatiran Ya masyarakat seperti silakan itu dilaporkan saja, Mas. Jadi dilaporkan saja ke Satgas MBG. mmm, Terus jika tidak lanjuti tadi, nanti monggo bisa dilaporkan ke wakil rakyat mmm, kan setempat dengan proses surat menyurat secara resmi.
Ya kan, secara resmi ya silakan mengadukan, alat buktinya juga ada disampaikan sehingga enak, jangan sampai terjadi hal yang serupa. Lebih cepat, lebih baik, jangan sampai uang rakyat ini itu tidak tersampaikan secara benar kepada penerima manfaat. Oke. Pelaksanaan MBG di Surabaya kan hampir 1 tahun kan, uji cobanya bulan Januari saya ingat waktu Iya, itu kan. Januari dan Itu kan. 25 itu. Ini sudah hampir 1 tahun ke Desember nanti. Nah, Ya, selama perjalanan hampir ke Desember ini sudah ada meeting-meeting, hearing-hearing persoalan MBG enggak di DPRD? Ini gimana nih, ya Cak Goni? nanti kita akan berikan, ini kan mau rapat Heeh, triwulan kan lagi, heeh, ya teriak pembahasan setelah pengesahan APBD. Ya mhm, nanti kita akan coba rapat triwulan perihal, kita akan tanyakan kepada dinas terkait perihal mhm, persoalan MBG ini. Tapi sebelum tanya ke dinas, kita berharap ada masukan-masukan dari masyarakat. mhm, Jangan sampai satu pintu, jadi banyak pintu. Jadi mhm, banyak pintu, tapi laporannya pun bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. mhm. Kalau dari dapilnya Cak Goni adakah wadulan masalah MBG, Cak Goni? Ya, insya Allah nggak ada masalah tuh. Mungkin Oke, takut aja tuh. oke. Khawatir kalau ada apa-apa kita sidang. Semoga demikian ya. Iya, kita berharap Oke, bukan hanya di tempat saya saja, tapi tempat-tempat yang lain baik. juga sama. Mhm. Nah, Cak Goni, eh kalau dari sisi persentase, adakah sudah informasi yang teman-teman Dewan dapat? Sudah berapa persen dari target yang sudah terlaksana ini, Cak Goni MBG di Surabaya? Kalau kasaran persentase. Iya, hampir 50% lebih lah. Hmm. Jadi kita Hmm. akan coba lihat pelaksanaan. Kita kan ternyata kan banyaklah vendor itu ketika Hmm. diberikan kepada masyarakat yang secara sertifikasi dan memenuhi standar gizi dan Hmm. sebagainya, standar aturan, mekanisme aturan, ya rata-rata ketika digebiahuya ke masyarakat itu bermasalah dalam artian ya kan, ya harus memiliki standarisasi tertentu. Jangan sampai kita berharap kepada pemerintah kota, jangan sampai memilih vendor yang tidak qualified. Hmm. Ya kan, ya kita berharap itu, karena ketika tidak qualified dampaknya ke anak-anak kita, yakni peserta atau penerima manfaat Hmm. itu. Sehingga Hmm. apa? Ya satu tadi, standar pemenuhan gizinya ya pasti berkurang. Ketika berkurang itu berdampak serius kepada kesehatan mereka. Ya. Itu yang kita Hmm. sampaikan kepada pemerintah kota nantinya. Hmm. Ini lagi rame wacana guru yang mengurus MBG di sekolah ini juga dikasih kesejahteraan, fee berapapun bentuknya, karena dia ada extra effort selain mengajar juga ngurusi MBG gitu kan. Nah Nah di ini kan tambah Di kacau Surabaya lagi itu. gimana, wacana-wacana ini sudah mulai menggeliat belum, Cagoni? Ya kan, contoh regulasi aturan yang ada di sekolah itu, sekolah sendiri saja tidak diajarkan proses jual beli. Mm-mm. Ya secara regulasi bagaimana peningkatan mutu kualitas belajar itu terjamin dengan baik. Jadi yang saya harapkan adalah guru itu fokus sebagai tugas pokok utamanya, Mm. yakni peningkatan siswa. Ya Mm. kalau mau seperti itu cari aja pekerjaan yang lain. Mm. Ya kan, lah kalau Mm. misal tugasnya guru kan digugulan ditiru gitu. Mm. Lah kalau seperti itu ada indikasi yang lain, berpikirnya yang lain, guru saja saya seperti ini. Ya kan banyak toh cara alternatif yang lain. Mm. Ya kita melihatnya kan seperti itu. Ya khawatir apa? Guru yang ambil, ya besok terganggu lagi kegiatan belajar mengajarnya. Ah, Karena dia itu sumber pemberi pembelajaran. ya, Ketika ngurusi MBG kecapean, betul. akhirnya apa? Di kelas ngantuk. Mm. Harus ketika menyampaikan secara optimal nggak tersampaikan. Contoh yang kita takuti apa? Materi ajar yang disiapkan gara-gara ngurusi MBG amburadul. Ya. Mm. Kan banyak faktor sebenarnya Mm. sih. Mm. Biarlah guru ini pada
pada apa ya, pada Ya pada porsi yang tupoksinya, semestinya betul. ya. Hmm. Kalau perlu ngerekrut orang lain untuk ngurusi MBG sekolahnya ya itu tinggal komunikasi saja bersama dengan apa, kan di sekolah itu kan para orang tua wali murid juga Ya dilibatkan kan kan? ada Betul. komite Mhm, diajak mhm, berembuk. mhm, Mungkin di situ dikelola dengan baik. Sebenarnya saya tidak setuju terhadap hal itu. mhm, Ya saya sangat tidak setuju sih, makanya coba itu dikomunikasikan dengan pihak komite. mhm, Dan mereka kan ibu-ibu rumah tangga atau mungkin yang dirasa, jadi mereka harus merekrut dengan baik. mhm, Hingga mhm. kegiatan belajar mengajar. Jadi paling tidak mereka juga ikut memikirkan Ya. hal-hal apa itu, oh nanti anak-anak saya harus kasih makan kayak gini. Ya kalau memang pagu anggaran dari kita kurang, biar orang tua yang menambahi. Kan begitu. Nah, gitu ya. Kita tidak bermaksud membandingkan, tetapi belajar dari kesuksesan orang lain itu juga perlu. Kenapa di negara-negara tetangga program ini tuh begitu mulus dan impactful gitu loh. Tetapi kalau Ya, di tempat kita kok banyak drama-drama apa oh si Jakoni gitu loh. ya, ya kan oknum tersendiri aja tuh repot. Hmm. Ya kan cara cara berpikirnya kan sebenarnya MBG ini tujuan utamanya apa sih, kan peningkatan gizi, peningkatan Mm-mm. aspek apa itu apa ya, tambahan gizi terhadap anak didik kita, sehingga nanti anak didik kita ini memiliki kemampuan lebih kan gitu kan. Lah Harapannya. harapannya lah kalau belum lagi orientasinya lebih cenderung ke ranah profit, kacau malah ini. Hmm. Oke. Ini kan kacau. Jadi asumsinya dianggap proyek-proyek kan repot. Ya. Kalau dianggap proyek keuntungannya berapa? Hmm. Padahal ini kan dampaknya ke anak kita sendiri. Makanya saya berharap silakan itu pihak komite mungkin mengelola dengan baik. Mhm. Karena takut kan orang tuanya ini kok gimana, biar protek lah di situ Mhm. antar 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 wali murid tuh untuk mengelola dengan baik. Mhm. Ya kan? Mhm. Ya kan Mhm. kayak seperti itu, kurang pagu anggaran kita. Pagu anggaran itu per siswa sekian sekian puluh ribu semisal. Oh, ini kurang ini dirasa. Ya mungkin biar aja komite mungkin patungan wali murid. Hmm. Iya, iya, iya. Ya kan banyak hal. Lah kalau dilakukan secara transparan kan bagus. Mhm. 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 Makanya saya lebih sepakat dan setuju bukan guru. Hmm. Kan sama seperti tadi itu kantin. Iya. Secara SDM itu sesuai dengan kapasitasnya enggak? Hmm. Iya kan? Menurut jenengan. Belum. Lah iya. Lah kalau tidak sesuai dengan ahlinya, kacau apa tidak? Hmm. Kan pasti kacau, Mas. Iya. Ya, kalau kita ini biasa biasa apa itu tukang bangunan disuruh disuruh bikin disuruh bikin makanan, ada ini lulu Iya. ini. Ya kan repot. Betul, Makanya kan betul. kasih saja kepada ahlinya agar ini bisa terukur dengan baik. Jangan sampai berpikirnya kemana-mana nanti berurusan ke ranah hukum. Ini kan Hmm. repot juga, malah kasihan. Nah, harapannya menjadi program yang mulia, malah menjadi program penjara akhirnya ya. Harapannya nggak sampai jadi seperti itu ya. Oke, Ya, sepertinya permasalahannya klasik ya Cak Goni ya. iya. Sepanjang kita ngobrol sudah hampir mendekati akhir perbincangan ini, butuh apa ya? Butuh sosok yang punya komitmen dan tanggung jawab yang besar sebagai pelaksana dari program ini, tidak bisnis oriented ya. Karena Ya, bagaimanapun juga ini makanan buat manusia loh ya. Manusia betul. itu berarti kan ya generasi penerus kita gitu kan. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita yang akan mengembangkan dan melanjutkan kota Surabaya ini. Kalau itu saja dijadikan masalah, yang diterima penerima manfaat juga bermasalah, ya nggak maksimal jadinya. Betul. Terakhir Cak Goni, harapan Anda terlepas nanti evaluasi triwulan akan berjalan ke depannya terkait dengan pelaksanaan program MBG di Surabaya, monggo. Ya, ini niatan baik dari pemerintah pusat dan kita selaku pemerintah kota mengimplementasikan juga dengan baik, sehingga kita berharap ada dampak yang sangat signifikan di berbagai lini, baik dari peningkatan ekonomi maupun peningkatan gizi peserta didik kita.
sehingga perlu pengawasan secara cermat dari berbagai lini juga agar program ini bisa berjalan dengan maksimal. Maka dari itu kami meminta, berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam rangka mengawasi kegiatan ini. Karena kita tahu bahwasanya dampaknya itu sangat berpengaruh kepada peserta didik kita atau penerima manfaat. Jangan sampai hal itu terjadi. Mari kita ini bangun kota ini secara bersama-sama dan bergotong royong, bergandengan tangan. Jika ada permasalahan, ya ayo kita selesaikan dengan baik. Gini. Baik. Tidak terasa sahabat Sonora, kita sudah ada di penghujung acara Dialog Sambang Parlemen episode kali ini. Abdul Goni Muklas Niam SPDI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, fraksi PDIP. Matur nuwun Cak Goni untuk perbincangannya ini. Sehat selalu, semoga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum Cak Goni. Waalaikumsalam. Baik sahabat Sonora, sampai di sini saya Andre Komarudin menemani Anda di program Dialog Sambang Parlemen. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.